BMW baru aja bikin sejarah besar. 2 juta mobil listrik berhasil diproduksi. Dan ini jadi bukti kalau era EV makin serius. Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Pernah dengar berita otomotif terbaru dari BMW? Mereka baru aja tembus angka 2 juta. Ya, 2 juta kendaraan full listrik secara global. Gila kan? Tapi yang bikin ini super menarik bukan cuma soal angka, melainkan gimana cara raksasa Jerman ini mainin strategi manufaktur mereka di tengah kondisi pasar yang lagi naik turun. Yuk kita bedah bareng rahasia di balik pencapaian masif ini. Bayangin aja, 2 juta unit, 2 juta mobil murni listrik udah lahir dari lini produksi BMW. Di saat transisi energi ini lagi banyak banget tantangannya, mulai dari masalah suplai komponen sampai tren konsumen yang gampang berubah, bisa nembus angka 2 juta ini jelas bukan sekedar hoki. Ini kayak statement keras dari mereka kalau produksi skala raksasa mereka udah bener-bener nemuin ritme terbaiknya di dekade ini. Terus pertanyaannya sekarang, gimana sih cara BMW ngelakuinnya? Gimana pabrikan yang dulu identik banget sama raungan mesin bensin, tiba-tiba bisa ngebut bikin 2 juta mobil listrik secepat ini? Nah, jawabannya bukan dengan ngebangun puluhan pabrik baru yang khusus cuma buat EV loh, nggak sama sekali. Mereka ternyata pakai manuver pabrikasi yang cerdas banget. Ngomong-ngomong soal sejarah, kalian tahu nggak mobil kedua jutanya apa? Ternyata itu adalah BMW i5 M60 xDrive dengan warna Tanzanite Blue yang cakep banget. Dan saat ini mobilnya lagi dikirim ke pembelinya di Spanyol. Yang menarik di sini, mobil milestone ini bukan SUV berbadan bongsor kayak iX, melainkan sebuah sedan bertenaga buas. Jadi ini ngebuktiin kalau format sedan, apalagi yang performa tinggi, itu masih punya daya tarik gede banget di kalangan loyalis otomotif. Oke, sekarang mari kita jalan-jalan virtual ke jantungnya Bavaria di Jerman. Kita masuk ke sebuah fasilitas raksasa yang sering disebut sebagai Dingolfing Factory Powerhouse. Semenjak tahun 2021, waktu mereka mulai ngerilis model iX, pabrik ini benar-benar berubah wujud jadi pusat sarafnya revolusi listrik BMW. Mulai dari iX, i5 sedan, sampai si mewah i7, semuanya itu lahir dari sini. Buat ngasih gambaran seberapa krusialnya pabrik Dingolfing ini, coba dengerin fakta ini. Fasilitas ini sendirian nyumbang hampir 1/6 dari total produksi EV globalnya BMW. Bayangin, satu pabrik nanggung hampir 17% dari masa depan elektrifikasi brand ini. Mereka udah nyetak lebih dari 320.000 unit kendaraan listrik sejak 2021. Ini sih literally definisi dari sistem manufaktur yang efisiensinya udah tingkat dewa. Dan kalau kita lihat proyeksi buat tahun 2025 nanti, angkanya makin bikin penasaran. Sekitar 1/4 atau 25% mobil yang keluar dari pabrik Dingolfing ini adalah kendaraan full baterai murni. Tapi, kejutan sebenarnya justru ada di 75% sisanya. Sisanya itu mobil non-EV alias mobil bermesin konvensional. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana caranya satu pabrik bisa bikin mobil bensin dan mobil listrik dalam jumlah masif secara bersamaan tanpa bikin logistiknya berantakan? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Rahasianya ada pada strategi yang mereka sebut di Open Flexible Line Strategy. Daripada misahin teknologi lama sama teknologi baru di pabrik yang beda, BMW malah mutusin buat ngegabungin semuanya. Jadi, mesin bensin dan motor listrik itu nggak dianggap sebagai hal yang bertolak belakang, tapi lebih sebagai variasi produk yang dirakit secara harmonis di dalam satu ekosistem yang sama persis. Bahasa teknisnya sih teknologi open approach. Tapi simpelnya, coba deh kalian bayangin tingkat kesulitannya. Mobil bensin, hybrid, dan listrik murni itu dirakit barengan di satu jalur perakitan yang sama persis. Di satu momen, lengan robot lagi masang tangki bensin, terus sedetik kemudian di jalur yang sama, mereka beralih masang paket baterai tegangan tinggi buat mobil listrik. Pendekatan kayak gini pastinya butuh presisi yang luar biasa dan sistem software pabrik yang benar-benar tanpa celah. Kenapa strategi ini jadi kunci banget? Coba deh kita bandingin sama para kompetitornya. Banyak merek otomotif lain yang jor-joran ngunci modal besar buat bikin pabrik yang khusus bikin EV aja. Bahayanya, kalau tiba-tiba tren pasar bergeser dan adopsi mobil listrik melambat, fasilitas khusus tadi bisa-bisa nganggur dan jadi aset yang malah nguras biaya. Tapi dengan jalur campuran ala BMW ini, risikonya hampir nol. Kalau permintaan EV lagi lesu, mereka tinggal sesuaikan kapasitas buat produksi lebih banyak mobil hybrid atau bensin di jalur yang sama. Strategi ini benar-benar memangkas risiko bisnis ke titik absolut. Jadi pada akhirnya, kelincahan inilah yang jadi semacam tameng andalan BMW buat masa depan. Kita sama-sama tahu kan, transisi global ke era bebas emisi itu jalannya nggak selalu mulus.
Kebijakan pemerintah, insentif pajak, sampai tren daya beli itu bisa berubah kapan aja. Dengan punya pabrik yang super fleksibel ini, BMW dapat kelincahan manuver buat terus cetak untung dan tetap stabil. Apapun kejutan yang bakal dilempar industri otomotif ke depannya. Dan iya, buktinya emang kelihatan jelas di angka penjualan global mereka. Lewat strategi adaptif ini, BMW Group nyetetin penjualan yang fantastis di angka 2,46 juta mobil penumpang secara global di 2025. Ditambah adopsi mobil listrik yang terus naik secara konsisten di berbagai pasar utama. Yang lebih keren lagi, implementasi konsep BMW iFactory mereka sukses besar. Sekarang, setiap pabrik BMW di Jerman udah produksi minimal satu model mobil listrik. Mereka berhasil memodernisasi infrastruktur tanpa harus meruntuhkan fondasi sukses yang udah ada sejak dulu. Jadi pas pabrikan lain lagi sibuk bertaruh miliaran dolar buat pabrik yang cuma bisa bikin mobil listrik, pendekatan adaptif ala BMW ini justru udah nganterin mereka ke rekor 2 juta unit dengan cara yang jauh lebih efisien dan aman. Nah, fakta ini nyisain satu pertanyaan besar nih buat kita. Di tengah era transisi otomotif yang masih penuh ketidakpastian kayak sekarang, apakah fleksibilitas absolut ini justru jadi satu-satunya cara nyata buat bisa survive? Gimana menurut kalian?